색깔이 맹벌띠가 아자. 앞으로 이 팻말이 원래 있던 자리에서 벗어나 있거든. 내가 볼 일 있어서 찾는다는 뜻이니. Kisah diawali dengan memperkenalkan seorang pria bernama Mu Guang yang merupakan seorang tentara, di mana hari ini dia sedang bertugas melayani seorang kepala divisi yang merupakan seorang pahlawan. Dengan dedikasinya yang sangat tinggi, dia berhasil membuat kepala divisi tersebut merasa terkesan dengan kinerjanya. 훌륭하군. Dan atas kinerjanya yang bagus itu, Mu Guang mendapatkan apresiasi dari komandannya, dan dia akan mendapatkan promosi kenaikan pangkat dengan terus melayani kepala divisi di rumah dinasnya. Sebagai tentara berpangkat rendah, Mu Guang sangat patuh dengan perintah atasannya, karena selain dia tentara loyal, dia juga punya tanggung jawab terhadap anak dan istrinya. 사단장 동지는 총알이 다 떨어진 전쟁터에서 개머리 Kemudian di markas militer, komandan batalion menegaskan pada Mu Guang jika kepala divisi yang dia layani itu adalah seorang pahlawan yang harus dilayani dengan baik. Kontribusinya untuk negara sangat besar. Hal itu menuntut Mu Guang harus disiplin, bekerja lebih giat lagi dan pantang mengeluh. 걱정 마십시오. 반드시 언행이 일치하고 편의가 동일하며 Dan lagi-lagi komandan batalion terkesan dengan Mu Guang, dan pada akhirnya Mu Guang resmi ditunjuk sebagai prajurit memasak residen untuk melayani si kepala divisi yang bergelar pahlawan. 중대장 동지! Kemudian ketika Mu Guang sedang bekerja, kita akan diperlihatkan ada beberapa tentara yang bermalas-malasan. Walaupun sempat mengejeknya, namun Mu Guang dengan semangat melakukan tugas-tugasnya tanpa menghiraukan mereka semua. Dan tanpa disadari oleh mereka semua, ternyata kepala divisi memantaunya menggunakan teropong. Dan seketika itu juga, prajurit yang bermalas-malasan tersebut langsung diberi hukuman. Mu Guang yang nggak tahu apa-apa, malah sempat dituduh sebagai cepu. 야, 네가 꼰질렀지 개새끼야. 야, 두고 봐. 협박. Lalu setelah beberapa hari berdinas di rumah ini, istri kepala divisi yang bernama Suryon diam-diam memantau aktivitas Mu Guang dari balik jendela. Entah apa maksudnya, tapi apapun yang Mu Guang lakukan dengan seksama, dia selalu memperhatikannya, tanpa disadari oleh Mu Guang. 한 달 정도 일정으로 좀 다녀와야 될 것 같소. Lalu di malam harinya, kepala divisi memberitahu istrinya kalau nanti dia akan pergi dinas dalam waktu sebulan. Pertemuan tingkat tinggi militer yang lokasinya sangat dirahasiakan. Hal itu membuat kepala divisi harus meninggalkan istrinya di rumah bersama Mu Guang. Keesokan paginya, setelah kepala divisi berangkat, di rumah itu saat ini hanya ada Suryon dan Mu Guang, di mana ketika Mu Guang sedang bekerja, istri komandan yaitu si Suryon mulai mengintimidasi banyak hal pada Mu Guang dengan menjatuhkan piala milik kepala divisi yang di mata Mu Guang sangat penting dan berharga. 앞으로 이 팻말이 원래 있던 자리에서 벗어나 있거든. 내가 볼 일 있어서 찾는다는 뜻이니. 위층으로. Dan di saat Mu Guang masih memikirkan tindakan semena-mena itu, si Suryon memberitahu pada Mu Guang jika piala milik suaminya itu berpindah tempat, itu berarti Suryon membutuhkan Mu Guang dan mengharuskannya Mu Guang untuk naik ke lantai atas. Padahal dia dilarang keras oleh komandannya. Lalu di keesokan harinya, Mu Guang yang baru tiba dikejutkan dengan piala yang tidak pada posisinya, di mana hal itu membuatnya terpaksa untuk naik ke lantai atas. Tapi di saat Mu Guang membuka pintu kamar, tiba-tiba aja dia berhalusinasi melihat komandannya yang marah besar pada Mu Guang karena memasuki kamarnya. 내 2층엔 올라오지 말랬지! Dan setelah halusinasi itu pergi, alangkah terkejutnya, Mu Guang melihat Suryon dengan pakaian minimnya. Hal itu membuat bijinya Mu Guang sempat kejut-kejut. 사모님, 다른 일은 없으신지요? 다른 일 없으시면 이만 아래로... Singkat cerita, sejak saat itu, setiap Mu Guang melihat piala itu berpindah tempat, maka segera dia harus naik ke lantai 2, karena itu merupakan tanda Suryon membutuhkan dirinya. Namun karena Mu Guang badannya bau keringat, Mu Guang harus lebih dulu mandi sebelum masuk kamar. 자네 몸에서 온통 땀 냄새야. 씻고 다시 올라와. Kemudian saat Mu Guang masuk ke kamar, dia melihat Suryon memakai pakaian dinas malamnya, di mana lagi-lagi membuat Mu Guang sempat menjadi engas. Sehingga hal itu membuat Mu Guang merasa was-was dan takut. Dengan sikap Mu Guang seperti itu, Suryon pun marah dan pergi meninggalkan Mu Guang. 위인일 거라고는 생각도 못했어.
Kemudian di saat Mugong sedang berjalan sendiri, tiba-tiba aja komandan batalion memarahi Mugong, di mana dia mendapatkan laporan dari Suryon bahwa Mugong tidak becus dalam bekerja. Sehingga Suryon meminta pelayan baru dan menyuruhnya untuk mengembalikan Mugong kembali ke markas militer. Hal itu membuat Mugong mikir dua kali, karena cita-citanya menjadi tentara dengan pangkat tinggi akan sirna. Dan beruntungnya di esok harinya, Mugong masih diberi kesempatan setelah dia sujud memohon dan mengerti bahwa tugasnya kali ini selain melayani kepala divisi, dia juga harus berperang melawan nafsu istri kepala divisi, yaitu si Suryon. Lalu selagi asik-asiknya mereka berperang, terdengar suara telepon berdering. Ternyata yang menelepon adalah komandan batalion yang memberitahu Suryon kalau nanti ada orang lain yang akan mengganti posisi Mugong. Tapi karena Suryon puas dengan permainan Mugong, akhirnya Suryon memutuskan untuk tidak jadi menggantinya. Suryon beralasan kalau saat ini Mugong telah kembali bekerja dengan baik. 만족스러워. Keesokan harinya terlihat Mugong kembali mempertimbangkan hubungan mereka. Ia tidak mau terpuruk lebih jauh lagi. Ia pun memutuskan untuk tidak lagi datang ke lantai atas. Tapi Suryon mengancam Mugong dengan sebuah pistol, di mana Suryon yang sudah dalam keadaan tak berpakaian. Hal itu membuat Mugong mikir dua kali. Sayang banget kalau kenikmatan dunia ini disia-siakan. Dan pada akhirnya Mugong kembali menggarap lahan Suryon. Lalu singkat cerita, esok harinya Mugong tak sengaja datang terlambat ke rumah Suryon, di mana saat itu dia ketiduran. Namun Suryon tidak memarahinya, ia malah bersikap lembut dan memanjakan Mugong dengan menyuapi makanan, membersihkan kuku sampai membersihkan telinganya Mugong. Aduh, sedap bener lu. Pada Mugong, Suryon bercerita bahwa ia sangat bosan karena selalu saja di dalam rumah. Mugong pun memiliki ide untuk membawa Suryon keluar dari sana dengan menyembunyikan Suryon di dalam karung, dan sejak saat itulah benih-benih cinta di antara mereka pun mulai bertumbuh. Dan ketika Suryon ditinggalkan di kebun jagung, Mugong pun menyempatkan diri untuk pergi ke kota, di mana Suryon dengan sabar menunggunya, dan gak lama kemudian Mugong kembali dengan membawakannya sebuah sepatu sebagai tanda cinta untuknya. Setelah itu, mereka pun jalan-jalan, menyusuri pemandangan indah di tempat ini. Hal itu membuat Suryon bahagia, karena selama menjadi istri dari kepala divisi, dia sama sekali nggak diizinin untuk keluar. Dan setelah puas bersenang-senang, mereka pun kembali pulang. Dan sesampainya di rumah, mereka kembali bermesraan, layaknya seperti pasangan suami istri. Dan di saat mereka sedang asik-asiknya, tiba-tiba... Kepala divisi sudah sampai di rumah, lalu menangkap basah mereka berdua. Dengan tenangnya, seketika kepala divisi langsung membinasakan mereka berdua. Tapi kejadian yang mengerikan itu ternyata hanyalah mimpi. Dia pun langsung tersadar. Hal itu membuatnya sangat ketakutan dan memutuskan untuk pergi menemui Suryon untuk menceritakannya. Tapi anehnya Suryon saat itu juga memimpikan hal yang sama. Dengan percintaan ini, di sana Suryon berjanji untuk mempromosikan Mugong agar lebih cepat mendapatkan kenaikan pangkatnya. 이 누나가 간부를 승진시켜줄게. 정말이야. Lalu setelah selesai sarapan, Suryon pun membuka diri bahwa ternyata dirinya tidak mencintai suaminya. Tapi dia terpaksa menikah karena kepala divisi mengemis cinta pada Suryon. 그래서 사단장에게 시집 오게 된 거야. Setelah itu mereka pun kembali bersenang-senang merayakan kebahagiaan hari ini dengan bernyanyi dan menari bersama. Walaupun hal itu sempat diketahui oleh komandannya. Bagus nggak kegep lagi begituan, kalau sampai ketahuan bisa lain lagi ceritanya. Singkat cerita, ketika Mugong tiba di rumah ini, tanpa disadari oleh Mugong, Suryon tiba-tiba aja marah karena Mugong dengan semena-mena memanggilnya dengan kata yang tidak seharusnya, di mana hal itu membuat mereka cekcok dan keributan pun terjadi. 사단장도 나한테 어이라고 한 적 없어. 그리고 Tapi keributan itu cuma sebentar aja, karena Mugong tahu betul bagaimana menyenangkan hati Suryon. Namun kejadian tak terduga pun terjadi, di mana tanpa sengaja di saat Mugong menggendong Suryon, salah satu penghargaan suaminya terjatuh pecah berantakan. Hal itu membuat mereka kembali ribut. 무슨 짓이야? Dan lagi-lagi karena atas dasar cinta, pada akhirnya mereka pun berdamai kembali setelah Suryon mendapatkan asupan nutrisi dari Mugong.
Tak puas sampai di situ, Suryon pergi keluar guna mengunci semua pintu dan pagar rumahnya. Suryon juga menelpon penjaga untuk tidak mendekati rumahnya sementara waktu, karena dia tidak ingin kemesraan ini terganggu. 각오하라 그래. 알았어? Kemudian Mugong dan Suryon kembali melanjutkan aksinya, hingga pada akhirnya Mugong sudah tak kuat lagi melayani gairah Suryon yang menggebu-gebu. Hal itu membuat Suryon marah dan mereka pun kembali ribut. Dengan percintaan yang rumit ini, mereka berdua sudah masuk terlalu dalam, sehingga kemudian Suryon membuktikan cintanya pada Mugong dengan merusak semua penghargaan milik suaminya di hadapan Mugong. Singkat cerita, di malam berikutnya, Mugong dan Suryon kembali berbincang bersama, di mana di atas kesaksian bulan purnama, Suryon mengatakan pada Mugong bahwa saat ini sepertinya dia mengandung anaknya Mugong. Walaupun Mugong sempat terkejut, tapi Suryon juga masih ragu karena saat itu belum ada alat tes kehamilan. Dan sebelum pulang, mereka pun kembali melakukan aksi yang mengenakan itu sebagai tanda perpisahan mereka, memuaskan Suryon sebanyak mungkin pada malam terakhirnya ini. 밤을 자기한테 최대한 잘해주고 싶어. Singkat cerita, dengan berat hati, akhirnya mereka pun berpisah. Hal itu membuat mereka berdua tampak sedih. Dan tak lupa Suryon memberikan uang yang sangat banyak untuk keperluan istri dan anaknya di kampung. 가, 밖에 차가 기다리고 있잖아. Dan ketika dalam perjalanan pulang, Mugong berpapasan dengan mobil kepala divisi yang baru saja pulang dari dinasnya. Hal itu membuat Mugong khawatir dengan keadaan Suryon. Jika komandannya tahu keadaan rumahnya, dan benar aja kepala divisi terheran-heran melihat semua barang berharganya hancur berantakan. Sementara Suryon semakin kesal karena suaminya selalu memikirkan kekuasaan tanpa memperdulikan dirinya sendiri. Di tempat berbeda, terlihat Mugong telah sampai di rumahnya. Selama di kampung, Mugong terlihat tertekan karena menunggu surat dari markas militer. Dia juga tidak diperbolehkan istrinya untuk membantu pekerjaan rumah. Hal itu membuat Mugong bertambah stres, sehingga tak sengaja mencemes anaknya sendiri. Melihat hal itu, mertuanya pun marah dan meminta Mugong untuk kembali ke markas militer. Dan sesampainya di markas, Mugong bertemu dengan komandan batalion. Di sana, Mugong diberitahukan bahwa ia berhasil dipromosikan menjadi manajer pabrik, setara dengan tentara berpangkat bintang 3, dan tugas militernya dianggap sudah selesai. Hal itu adalah hasil kedisiplinannya dan rekomendasi dari kepala divisi dengan koneksi Suryon. 공장장 주기는 향성급이고 월급은 군단장보다도 높다네. Sebelum meninggalkan batalion dengan izin komandannya, Mugong pergi menemui Suryon guna berpamitan. Di sana Mugong memberi kenang-kenangan yaitu berupa kuaci, dan Suryon sendiri juga memberikan sebuah baju berwarna merah yang ia kenakan saat mereka berdua jalan bersama. Dan di perpisahan itu Mugong diberitahu dia tengah mengandung hasil karyanya dengan Mugong. 15 tahun kemudian, Mugong yang masih menjadi manajer pabrik, dia sangat merindukan Suryon. Kemudian memutuskan untuk mengunjungi rumahnya, di mana rumah besar itu tentunya memiliki penjagaan yang ketat. Dan sayangnya Mugong tak berhasil menemui Suryon. Dia hanya menerima sebuah surat yang berisikan tanda bahwa Suryon masih peduli dengan dirinya. 이거 수련 누님에게 좀 전해주게. Singkat cerita, terlihat kepala divisi sedang bermain dengan anaknya, yang sudah pasti anaknya itu adalah hasil dari mahakarya Mugong. Dan di saat itu juga terlihat Suryon berpamitan untuk pergi menemui saudarinya, padahal mungkin saja dia akan menemui Mugong. Hal itu terlihat dari Suryon yang memakai sepatu merah pemberian Mugong tempo dulu. Pesan dari film ini adalah bahwa kita akan diajak untuk merenung bagaimana perjuangan terhadap cinta, kebebasan, dan identitas pribadi tetap relevan, bahkan dalam konteks sosial politik yang sangat keras. Dan dari mereka kita bisa belajar bahwa hubungan antar manusia, baik itu rasa cinta atau rasa saling peduli, memiliki kekuatan untuk mengubah hidup seseorang, bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Akhir kata, saya Rex ucapkan makasih. Segenap jajaran yang bertugas, kami ucapkan undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Main bertiga aja selalu buatmu setia bersama kita jadi keluarga. Ayo terus dukung, jangan kemana-mana.
がっては